karena makin malam. Gini saja, perkenalkan dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi tak masalah. Saya mengenalkan diri. Nama saya Dr. Abdul Wahab Abdi Nasution. Biasa dipanggil Dr. Abdul Wahab. Sekarang saya bekerja sebagai konsultan Bioner. Meskipun banyak pengalaman kerja, ya udah nggak usah disebutkan, banyak sekali. Ya, sehari-hari saya bekerja di Yayasan Sendi Indonesia, sebuah yayasan yang pusatnya di Kota Pekanbaru, satu-satunya di Indonesia yang konsennya ke sendi. Mantap. Hanya ke sendi. Kenapa ke sendi? Kenapa pula Bioner? Ya kan? Karena Bioner efektif untuk sendi dan Bioner adalah pil ajaib untuk sendi. Tepuk tangan untuk Bioner. Sendi jalan kita ya ke depannya. Karena yang lain banyak-banyak keluhan. Mudah-mudahan tidak ada keluhan. Oke, sekarang selain itu juga saya bekerja sebuah lembaga konsultan yang kita bangun bersama Dr. Thompson, yaitu sebuah lembaga yang namanya Lex Hospital and Clinic Konsultan yang memang konsepnya kepada pengembangan klinik. Ada klinik yang mau tumbang, iya Bang, ya. Ada rumah sakit yang mau bangun, ayo, ya, silakan, ya. Nah, jadi memang kesanalah konsep kita saat ini. Saya sebenarnya kebagian materi yang sudah bertonton, tapi tak apa, ya. Bagi saya tidak masalah. Jadi kita lebih enak seri-seri saja sekarang ini. Saya yakin di sini saya juga banyak yang belum kenal nih. Tapi tadi saya lihat ada mewakili beberapa daerah, ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya tadi teringat nih. Bioner. Sekali lagi. Nah, biar gak ngantuk ya. Bioner. Alhamdulillah. Sehat, sedekah luar biasa. Oh, sedekah. Kalau sudah sehat, sejahtera, wah, di dunia apa lagi yang kau dustakan? Jadi untuk itu tadi product knowledge. Saya ingin ada mic di setiap dekat meja. Ada mic nggak? Nah, saya ingin diskusi aja lah. Karena sudah product knowledge-nya isinya nggak mungkin saya bilang sudah dibilangkan nama Dr. Tom tadi. Ada berapa meja? Yang belakang juga perlu tuh ya Pak. Ada 3 lah mic kita. Siti dulu. Pak, kok penjualan saya 20 seminggu sebab seminggu Oke, saya ingin kenalan dulu lah. Saya sudah berkenalan. Saya ingin berkenalan dulu dengan para editing Indonesia ini beserta daerahnya, satu aja perwakilannya, ya, ya. Mulai dari Bapak sebelah sini dulu saya kenalan dulu, ya, supaya kita lebih enak untuk berdiskusi, saling kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi. Alhamdulillah kami dari Jambi 4 orang sangat bersemangat untuk menjadi konsultan kesehatan di Bioner ini. Wih, semangat sekali. Jambi ya. Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwari Tasing dari perwakilan Taluk Pantan ini sebagai stokis dari Taluk Pantan. Betul-betul semangat untuk menyebarkan berbagi kesehatan di Taluk Pantan. Oke. Berarti kedepannya makin banyak Bioner yang beredar di Taluk Pantan ya Pak ya. Pekanbaru ayo. Ayo Mega. Ayo Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mika dari Pekanbaru. Kami emak-emak, the power of emak-emak. Semangat emak ya. Kita boleh. Dan emak-emak berpajak loh untuk Pekanbaru, oke? Semangat.
Ini belum ini. Medan atau silakan dulu ya, silakan. Medan tuh ada mic-nya. Silakan dulu. Sosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SOSA, saya atas nama Samadhan Nasution mewakili elit tim dari SOSA. Untuk selalu berjalan mengembangkan Bioner P di wilayah SOSA Padang Lawas bahkan Tabaksel sekitarnya dan siap menjadi konsultan untuk wilayah kami, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Sosa. Tepuk tangan Sosa. Ayo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki dari Pasir. Pasir. Dan saya di sini saya mewakili dari Pasir. Kami di sini ingin mengembangkan di wilayah kami, khususnya di Kabupaten Lampung. Mantap, luar biasa. Ayo tepuk tangan untuk Pasir Pangares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gusmeli. Saya dari Kabupaten Kampar. Dari Kota Bangkinang. Kami siap mengembangkan Bioner P di Kabupaten Kampar dan sekitarnya. Luar biasa. Ayo, silakan. Dari Kabupaten Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Aini Nasution. Banyak nih. Dari Medan, dan kami fokus untuk mengembangkan Bioner ini berbagi informasi tentang kesehatan. Ya, terima kasih, luar biasa. Medan jauh-jauh. Beri tepuk tangan untuk Medan. Ini dari Batam. Mana Batam? Tuan rumah. Dari Kabupaten Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya dari Kabupaten Baru, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi berdomisili memang Pekanbaru. Insya Allah kami akan siarkan Bioner P di pulau-pulau terkecil di Indonesia. Luar biasa. Jauh yang luar biasa sekali. Berarti Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Satria. Mungkin saya yang paling jauh peserta dari Batam. Ya, selamat datang semuanya di Batam. Tapi saya juga perantau di Batam. Saya aslinya juga orang Riau. Tapi Riau-nya terpencil, Sungai Guntung ada yang tahu? ya, Sungai Guntung di Batam ya kurang lebih sekitar 10 tahun. Ya, insya Allah kita ratakan Bioner P dari Sabang sampai Merauke. Amin. merasakan. Ya, alhamdulillah kita sudah saling mengenal ya Pak ya, Ibu ya. Mudah-mudahan kita lebih bisa menyerap, diskusinya lebih enak supaya ini kita tahu ini semuanya saya rasa sudah pernah menjual Bioner. Sudah tidak hanya menjual. Saya yakin di antara ibu-ibu atau bapak-bapak punya pernah juga mendapatkan masalah, betul nggak? Nah, kita akan berbagi tentang masalah. Kalau menjual udahlah, enak itu. Masalah yang kayak enak-enak aja lah kita bahas supaya kita tahu apa masalahnya, apa solusinya, ya. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak menjadi agen-agen Bioner terhebat di Indonesia. Oke, sebentar saya kasih materi sedikit aja. Ya. Yang pertama, tahukah Anda, ya, ini informasi saja supaya tahu bahwa cuma 5% manusia yang sehat. Ya, kita nampak begini belum tentu sehat. Pas diperiksa asam urat lah, kolesterol lah, sakit-sakit sendi lah. Jadi manusia yang sehat hanya 5%. 75%-nya sehat bermasalah, 20% sakit. Berarti 95% adalah pasarnya Bioner P. Yang kedua, saat ini 70% penyakit degeneratif yang merupakan penyakit akibat penurunan fungsi sel karena penuaan. Maka
Jangan ragu. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tom. Herbal Bionerve menyembuhkan sampai ke sel. Jadi jangan takut, 70% ini insya Allah tuntas dengan Bionerve. 2019 BPJS Kesehatan mengalami kerugian sampai 20 triliun setahun. Banyak ya Bu ya, Pak? Sampai sekarang tidak bisa bayar. Banyak nggak dibayar, makanya rumah sakit banyak juga yang KO. Karena nggak dibayar. Bahkan utang untuk beberapa rumah sakit di Pekanbaru itu sampai dengan 50 miliar. Kenapa bisa berutang? Karena penyakit katastrofik. Apa itu penyakit katastrofik? Penyakit yang butuh waktu lama untuk penyembuhan dan membutuhkan biaya yang besar dalam penyembuhan. Contohnya apa? Gagal ginjal, stroke, dan kanker. Dan insya Allah dengan Bionerve kita akan membantu pemerintah Indonesia menurunkan biaya kesehatan dan mencapai Indonesia Sehat 2024. Allahu Akbar. Kita harus mengingatnya ke depannya. 4. 85 penderita kanker mengalami kebangkrutan. Tidak hanya kanker, itu berarti untuk penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Akibat penyakit yang dideritanya. Sedekah bantu orang tidak bantu. Semangatlah kita untuk Bionerve. Penyakit degeneratif kebanyakan progresif. Progresif itu apa? Sekali kena jangan harap sembuh. Sekali kena jangan harap sembuh. Kenapa? Semakin hari semakin parah. Ya? Ya, sekali kena semakin hari semakin parah. Dengan Bionerve insya Allah Bisa menyembuhkan. semakin lama, semakin sehat, semakin sembuh, semakin sejahtera. Luar biasa, biasa. Oke, sedikit lagi kita akan bicara mengenai sakit, ya. Mengapa orang bisa sakit? Apa, Bu? Kenapa orang bisa sakit? Jadi sakit itu ada 3 macam. Ini supaya bisa menjelaskan nih ke konsumen. 3. Yang pertama, adanya agen. Agen itu penyebab penyakit. Apa itu? Toksin, racun. Nih, kita minum-minum nih. Belum tentu bersih. Siapa bilang bersih? Yang kita minum ini pasti kotor. Sedikit 1, 2, atau 3 kuman pasti masuk. Tahu nggak Anda? Setiap hari kita memakan 1000 toksin di dalam tubuh itu yang dari luar kita masukkan ke dalam tubuh. Ya, setiap hari 1000 toksin kita masukkan ke dalam tubuh. Bayangkan kalau kita tidak sehat, mau jadi apa tubuh kita? Tuh, agen. Antara lain apa lagi? Mikroorganisme, corona, sekarang ini, TBC, virus dan lain-lain. Itu semua penyebab penyakit. 3 apa? Sampah-sampah metabolisme, asam urat, kolesterol. Ya. Apalagi radikal bebas. Radikal-radikal bebas ini bisa mengakibatkan penuaan sel. Tadi kata Dr. Tom, ya. Jadi kalau agennya banyak, yang kedua lingkungannya tidak mendukung, lingkungannya mendukung, hostnya itu kita lemah, otomatis kita sakit. Oke? Bagaimana supaya sehat? Jadi gini, ada petani cabai. Anggap ini petani. Petani cabai dapat bibit itu bibit yang tidak tahan terhadap kuman. Ditanamnya bibit itu pada daerah yang serangan kuman. Otomatis kita akan berpikir bahwa cabai ini akan mati. Ternyata lingkungan si petani cabai orang pintar. Si petani cabai dibersihkannya lingkungannya supaya jangan kotor, ya kan? Diberikannya suplemen atau organik ke dalam cabai, dikurangi ya bahan-bahan kimia ke dalam cabai, akhirnya meskipun kumannya banyak, meskipun tubuh cabai lemah,
tapi si petani pintar, maka cabai itu tidak akan terkena penyakit. Insya Allah, agen-agen Bionerv harus jadi seperti si petani cabai. Ya, bagaimana dengan tepat memberikan Bionerv, tepat dosis, tepat komposisi, insya Allah tidak ada yang namanya sakit. Ya, next. Jadi kita bicara tadi sudah parah banyak sekali kan, masih tidak mau berkomitmen untuk menjaga kesehatan. Mau kan? Oke, next. Nih dia solusinya. Tepuk tangan untuk Bionerv. Luar biasa. Bionerv Bil Ajaib, solusi herbal terbaik untuk kesehatan Anda. Minum Bionerv. Kenapa? Tapi sudah sebutkan. Tapi saya akan ringkaskan lagi. Ya. Kenapa? Karena Bionerv ada 8. Tuh. 4, 2, 2. Ingat ya? 4, 2, 2 di Bionerv tuh. 4 apa? 4 kandungan utama. Ingat ya Bu ya? 4, 2, 2. Ya. 4 kandungan utama. Apa kandungan utamanya? Jahe, kunyit, sambiloto, habatus sauda. Ya, ingat. Supaya nanti bisa menjelaskan kepada konsumen. Ya, Mbak. 2 kandungan pendukung. Apa itu? Transport juga ada. Lada hitam ke mukus. Ya. Apa 2 lagi? Kandungan pelengkap. Ini multivitamin yang membuat selalu semangat. Itu apa? Ubi jaga dan tongkat ali. Dan kombinasi 4-2-2 ini dikombinasikan dalam suatu secara sempurna dan sinergis, lahirlah Bionerv Bil Ajaib. Tepuk tangan untuk Bionerv. Terus apa sih khasiatnya? Ya, saya akan permudah dan saya akan singkat lagi supaya gampang. Ya, tak perlu banyak-banyak kita bicara khasiat ini. Ya, cukup 5. Ya, pertama anti radang atau anti inflamasi. Ini kalau bicara radang, satu malam nggak cukup kita. Ya, panjang kali radang ini. Kenapa? Karena semua sakit pasti meradang. Ya, percaya Pak? Sakit dompet juga meradang, betul nggak? Nah, tapi insya Allah sakit dompet ada hilang, radang ada akan hilang. Jadi semua sakit pasti meradang. Sakit sendi, bapak demam, pilek, batuk, itu semua sakit radang. Dan di dalam Bionerv ada 4 anti radang, kata Toto tadi kan. Bayangkan, 1 saja sudah hebat, apalagi 4. Maka tidak anehlah Bionerv ini disebut dengan Bil Ajaib. Ya, jadi jangan ragu. Nanti kalau sudah ketemu pasien, kenapa ini begini? Karena dia anti radang. Bilang. Kenapa meradang? Karena dia anti radang. Bilang. Ya, jadi Bionerv insya Allah bisa untuk anti radang. Ya, baik untuk rematik. Ada pasien di Kalimantan semalam saya kasih ceramah autoimun Ibu. Bapak, autoimun itu penyakit yang menyerang dirinya sendiri. Sistem imunnya ketinggian, rusak sistem imunnya. Jadi dia tidak bisa lagi kenal yang mana orang rumahnya. Orang rumah pun dilibatnya. Ya kan? Akibatnya terkenalah mulai dari tidak bisa jalan, mulai dia kekurangan darah terus karena sel darahnya dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Dia tidak ada sakit. Tubuhnya sendirilah yang menghancurkannya sendiri. Kenapa? Stres. Ya, 50% sakit itu stres, banyak pikiran. Ya, tadi kata teman-teman dikasih air putih aja pun sembuh. Itu pengalaman kita tuh Pak, sebagai dokter. Banyak itu pengalaman kita. Datang pasien, ini, waduh, anak saya sudah diobati tidak sembuh-sembuh Pak. Kasih obat A, nggak sembuh. Kasih obat B, nggak sembuh. Sinilah. Ambil tuh pensil itu, aduk-aduk air putih itu, apa yang kita baca, ya kan? Kasihkan dia sembuh. Apa yang mau sembuh? Pensil. Kenapa? Karena dia yakin. Ya, jangan hancurkan keyakinan pasien. Itu intinya. Ya,
Kalau pasien kita hancurkan keyakinan, dia tak yakin dengan obat kita. Kita kasih pun dosis tinggi, tetap aja akan tak ada efeknya katanya. Yang pertama, menghadapi pasien, yakinkan dia bahwa obat kita bermanfaat. Itu dulu. Untuk meyakinkannya, maka seorang apa kita bilang ya, konsultan, apa kandungan itu. Belajar lagi ya, 4-2-2 ya, jangan lupa. Terus bagaimana yang kedua? Antioksidan. Ini sebelah kanan ini fungsi utama, ini fungsi tambah ya. Antioksidan. Antioksidan ini musuhnya radikal bebas. Radikal bebas membuat sel rusak. Kalau ada musuhnya yang menghalangi sel yang rusak, berarti sel tidak akan rusak. Kalau sel tidak akan rusak, maka fungsinya akan berjalan dengan baik. Contohnya apa? Ada orang gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal, Pak? Karena fungsi ginjalnya tidak lagi berjalan dengan baik. Kenapa fungsinya tidak berjalan baik? Karena selnya sudah tidak bekerja dengan baik. Kenapa selnya tidak bekerja baik? Karena selnya sudah rusak. Siapa yang merusak? Radikal bebas. Oh, enak kali menjelaskannya kan? Kalau kayak gitu kita bawa ke pasien, percaya pasien tuh. Oh, berarti rusak kan radikal bebas. Apa solusinya, Pak? Bionerve solusinya. Ya, antioksidan artinya anti tua. Kalau tak tua, sama kayak anak-anak. Ya, semua fungsi akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, sudah kita halangi faktor perusaknya. Bionerve punya efek regenerasi sel. Berarti maksudnya Pak, Bu? Dia yang rusak itu digantinya. Ya, satu kamu rusak tak ganti dua. Itulah power of sedekah. Ya, dia punya efek regenerasi sel. Pada apa? Pada kunyit. Ya, kunyit. Saya kunyit ini tertarik kali saya untuk mendalami selama 2 tahun. Kenapa? Karena saya sudah jenuh dengan pasien-pasien saya yang balik ke klinik. Emang enak sih, saya dapat duit, enak lah, saya dapat duit kan. Cuma kan, ya bosan juga kita terima keluhan pasien itu. Kenapa? Karena emang tidak ada obatnya. Pak, ini Pak, tahun lalu udah suntik ya, sakit lagi Pak. Kenapa ini caranya? Ya kan? Nah, ya suntik lagi lah Bu. Tahu nggak berapa sekali suntik? Saya suntik 1 sendi 1 kali terapi itu sekitar 6 juta. 2 sendi 12 juta. 1 tahun. Tiap tahun sebenarnya bahaya ini rezeki saya ini karena beda setelah berobat dulu sama saya nanti kan Bu, nah ini dia kan. Dia sudah bosan, ya. Nah, apa? Kenapa sih herbal itu hebat ya? Kenapa herbal itu hebat? Jadi kita lupa bahwa nenek kita dulu. Kenapa? Karena dia masih pakai yang herbal. Herbal itu tidak hanya sebagai solusi sementara, dia bisa menjadi solusi utama. Obat dokter, sakit gula, dikasih obat, misalnya contoh, dikasihlah kalau sakit gula glibenclamid, nama obatnya. Dikasih glibenclamid sekali sehari, turun nggak gulanya? Turun. Besoknya lagi? Oh iyalah. Kalau nggak gitu nggak laku farmasi nanti, ya kan? Terus herbal bagaimana? Dikasih herbal, turun gulanya, turun. Besoknya lagi, naik, tetap naik besok. Tapi tahun depan insya Allah enggak loh, ya. Asal kita istiqomah, jangan pula putus. Kata dokter, 2-2. Kalau bagi saya 1 pun jadi. Yang penting konsumsi Bioner setiap hari. Jangan putus, ya. Kenapa? Dia antioksidan, dia minyak esensial, dia vitamin, dia phytosteroid, ya kan? Bahkan seorang profesor bilang,
pada kenyataannya herbal adalah obat, tapi dalam dosis yang sedikit. Jadi, kenapa orang dikasih Bionerve 2 kurang bagus? Kenapa? Karena dosisnya kecil. Dikasih 4, top chair dong? Iyalah, dikasih 4. Tapi dikasih 4 ya tepat sasarannya. Oh, kasih 8 bagaimana dok? Lebih top chair, tapi lebih tak bisa tidur nanti ibunya. Ya, kita menjaga keseimbangan di 4. Ya, kita menjaga keseimbangan di 4 pagi, 4 sore lah saya rasa. Ya, karena kalau malam untuk sebagian orang nanti dia kurang tidur. Ini keluar aja. Ya, nah. Ini harus saya jelaskan, tadi sudah jelaskan. Nah, hitam sambiloto, lada hitam, termukus, dan lain-lain. Intinya begini, nah ini dosis. Ini penting ya Pak? Dosis benar tablet. 2 tablet 2 kali sehari. 2 kali 2. Ya? 2 kali 2 untuk orang sehat. Nah, orang mahal kali Pak. 1 kali 1. Yang penting minum untuk selnya. Toh kan cuma suplemen, ya mahal kali Pak, 350.000. Satu setiap hari. Mahal lagi, tak usah belilah. Nah inilah biar saya sedekahkan untuk kamu. Tapi bisa beli ya. Nah, kalau sakit bagaimana? Sebaiknya 4 tablet. 2 kali sehari. Biar cepat pemulihannya. Ya, mahal kali Pak, ya biar aja lah. Yang penting 4 tablet, kalau tak sembuh ya udah. Ya, jangan dipaksakan. Nanti dipaksakan dia banyak kali keluarnya. Ah, gara-gara ini sakit, ini saya buat, ini saya sakit, ini saya buat katanya. Ya iyalah, betul kan? Biar aja, mau saya dibetulkan. Kita tetap komitmen 4 tablet 2 kali sehari kalau sakit. Tapi perhatikan juga, ada beberapa pasien yang nggak bisa kita kasih 4. Kenapa? Berdebar-debar. Keringat tinggi, keringat banyak, ada gula agak naik, ya kan? Kenalkan dulu dia. Saya selalu bilang, kenalkan dulu dia. Kan herbal itu adalah obat dalam dosis kecil. Kenalkan dulu dosis kecilnya. Kalau ragu 1 jadi. Wah nggak berdebar Pak, nggak ada masalah. Kedua, naikkan. Nggak berdebar, nah berobat nih 4. Kenapa? Karena dia nggak berdebar, nggak ada apa-apa. Ya. 3, anak-anak, sering kan ada anak kan? Anak-anak itu 1 tablet cukup. Hah? Kita sudah pernah ngasih yang 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan. Ada 1 tablet. Kalau ragu bagi setengah. Tapi kalau saya rasa kalau 3 bulan tak usah lah, karena ada namanya ASI eksklusif. Dia hanya dikasih ASI, ya. Enaknya di atas 6 bulan lah. Kita biarkan dia mengenal sistem kekebalan tubuhnya dengan ASI, ya. Kecuali memang butuh kali, kasih aja setengah tablet. Nggak ada itu. Kalau ibunya tak kasih 4. Cepat habisnya kan betul. Nanti kita jawab. Nah, orang hamil gimana? Tuh, saya nggak buat orang hamil kan? Saya nggak buat orang hamil, ya. Balik dulu Pak. Saya nggak buat orang hamil. Kenapa? Ya, ada jahe, ada kunyit, ada penelitian. Ini penelitian saya katakan. Penelitian mengatakan orang jahe yang mengkonsumsi jahe, mengkonsumsi kunyit dalam umur trimester 1-2 itu bisa mengakibatkan kontraksi rahim. Ya, kalau kita keguguran, takutnya kita jadikan alasan. Ya, kita yang dijadikan alasan untuk itu. Lebih baik kita hindari. Ibu menyusui gimana? Ya lanjut saja, bagus. Ibu menyusui lanjut aja, nggak apa-apa. Ya, hanya sedikit aja kalau konsumennya hilang, cuman ibu hamil trimester 1, trimester 2. Ya silakan aja, lihat tidak apa-apa. Tapi kan ada orang-orang encok banyak tuh. Saya aja 20 pasien sehari. Yang disuntik bisa 5-3. Ya, tapi tidak apa. Ibu hamil kita hindari dulu yang trimester 1, trimester 2. Apa sih trimester 1? Trimester 1 3 bulan pertama. Ya, trimester kedua 3 bulan kedua. Sampai umur 7 bulan gak usah konsumsi. Ya, kalau ragu, ibu hamil gak usah konsumsi, nggak apa kalau ragu. Daripada kita mengambil risiko, ya kan?
Nah, memang sih selama pengalaman belum ada. Tapi nanti kalau ada teori mendukung kena kita nanti. Ya, kecuali teori nggak mendukung. Ya, nah, lebih baik hindari aja. Jadi konsumsi sehat 2 tablet 2 kali sehari. Nggak ada uang 1 tablet 1 kali sehari 2 kali sehari. Nggak ada uang lagi 1 tablet 1 kali. Ada uang. Ya, nggak ada uang lagi sedekahkan sebenarnya kan. Sakit 4 tablet 2 kali sehari. Ya, dengan catatan khusus. Usahakan jangan pasien hipertensi. Ya, karena hipertensi agak cepat naiknya. 2 tablet aja cukup ya. Nah, yang kedua, tapi kalau mau 4 tablet boleh. Perkenalkan dulu dia 2 tablet. Ya, anak-anak 1 tablet 2 kali sehari, tidak masalah. Ya, next. Nah, setuju nggak ini? Setuju kan? Sehat itu bukan segalanya. Banyak kali orang sepele kepada kesehatan. Nggak apa-apa lah, nggak sehat apa. Tapi percaya, kalau udah sakit tak bisa apa-apa. Apa guna uang kalau awak sakit? Tak ada gunanya. Ya, sehat bukan segalanya, tapi tak ada segalanya kalau Anda tidak sehat. Oke, sepakat? Bioner. Oke, saya akan diskusi sedikit ini. Jangan ditutup dulu, Pak. Saya diskusi dulu. Tadi saya akan kenapa saya kasih mic ya. Saya ingin dengar keluhan, saya jawab langsung sekarang, ya. Sudah pernah jual bioner kan? Oke, saya ingin dengar keluhan dari Jambi. Apa? Baik Pak, jadi ini ada satu contoh. Ada mic? Sini, mic-nya. Saya ingin supaya kita semangat. Saya ingin satu testimoni dari Jambi, ya, supaya kita saling berbagi dan satu keluhan. Oke? Saya ingin dengar dulu testimoni yang hebat dari Jambi mengenai pasiennya. Oke, silakan Jambi. Baik Pak, untuk testimoni saya langsung bisa Pak? Oh, boleh. Jadi alhamdulillah saya itu sakit asma 24 tahun dari SMA. Jadi diperkenalkan BioNerve ini sebenarnya dari teman saya, dia cerita tentang mertuanya yang sakit stroke. Tapi ternyata untuk asma bisa katanya. Jadi malam itu saya dikasih 4 butir, jam 8 malam saya nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Badan tuh enak kayak kita baru bangun tidur ya. Tapi waktu itu saya lagi sakit parah-parahnya, jadi saya pakai oksigen pagi jam 8 pagi atau jam 7 pagi pakai oksigen, pakai nebu. Nanti jam 4 sore saya harus pakai nebu lagi. Dan saya harus beli obat dokter paru itu untuk 1 bulan. Saat itu udah ibaratnya capek saya. Setiap pergi mau kerja itu habis zuhur baru bisa pergi. Karena kalau pagi pakai nebu lemes banget tidur. Begitu saya minum malam itu paginya masih pakai oksigen Pak. Tapi begitu minum 3 hari sembuh total. Akhirnya saya semangat untuk cerita ke setiap orang bahwasanya kalau punya sakit asma inilah solusinya. Tepuk tangan untuk BioNerve. Oke Pak, Ya. saya jawab dulu ya. Untuk asma. Ya. Kenapa saya buat itu? Kita akan belajar case per case. Oke? Asma. Asma itu penyakit. Jadi catat ini supaya tahu nanti menghadapi pasien asma. Oke? Asma itu penyakit autoimun. Ya. Sistem tubuhnya menyerang tubuhnya. Apa yang diserang? Saluran pernapasan. Oke? Akibatnya terjadi apa? Peradangan. Oke? Akibat peradangan terjadi sesak. Ya? Tadi kita bicara anti radang. Maka jangan ragu untuk pasien asma. Berikan BioNerve untuk pasien asma. Insya Allah asmanya akan hilang. Karena dia anti radang. Kenapa kata pasien nanti? Ini anti radang yang kuat, sama dengan obat yang Bapak Ibu minum, oke? Tapi dengan efek samping yang lebih minimal daripada obat yang Bapak Ibu minum. Minum BioNerve, insya Allah Bapak sembuh. Bilang. Ya? Oke, masalah. Masalah sebenarnya ada 2. Yang pertama ada Bu Sela itu kemarin punya pasien, dia stroke sudah 3 tahun. Dia tidak percaya sama herbal, dia hanya percaya sama medis.
Jadi saya diminta sama Bu Sela untuk meyakinkan. Saya bilang oke, saya yakinkan karena saya tidak bicara yang mengada-ngada. Saya cerita apa adanya pengalaman saya, sehingga dia tertarik, akhirnya mau mencoba. Begitu dia minum 5 hari, yang tadinya 3 hari ya, yang tadinya nggak bisa jalan hanya pakai tongkat, akhirnya bisa jalan. Nangis dia, ya Bu Sela ya, nangis. Cuma ada masalah, ternyata setelah itu dia nggak bisa BAB. Nah waktu itu kami juga bingung koordinasi sama Pak Bahtiar, artinya cuma kita disarankan minum air banyak ya, minum air panas atau air banyak. Tapi saat ini mungkin dia masih hentikan dulu karena plusnya dia bisa jalan, tapi minusnya dia nggak bisa buang air besar selama beberapa hari itu ya. Akhirnya terus sekarang mungkin dia lagi menghentikan dulu ya. Makanya kita berharap dengan pelatihan atau pertemuan ini banyak artinya handling objection atau masalah di lapangan yang bisa kita ketahui, sehingga apapun yang terjadi di lapangan itu kita enak mengendalikannya gitu loh. Yakin mengendalikannya sehingga orang juga yakin memakai Bionervi atas saran kita gitu Pak. Nah yang kedua, ada direktur PT PN6 di Jambi itu kena saraf kejepit. Saya ada di Jambi, orang yang cerita, bukan pasien saya, dia sudah pakai propolis banyak, tidak sembuh-sembuh, tapi begitu pakai Bioner sembuh, gitu kan? Nah, saya sarankan sama si Pak Arif Lubis ini, ternyata apa yang saya bayangkan harusnya dia 3 hari saya kontrol ibaratnya enak, jawabnya di luar harapan. Gimana Bang hasilnya? Nggak ada perubahan yang berarti. Nah tapi pagi tadi saya cerita sama Bu Yasmin, saya disarankan jika kita memberikan ibaratnya Bionervi, bagusnya kita catat yang benar-benar sebelum dia pakai itu apa aja keluhannya. Sehingga kadang-kadang di situnya tidak berefek, tapi ada di yang lain itu berefek gitu loh. Sehingga dia tidak bisa menganggap ini tidak ada perubahan gitu. Nah itu mungkin Pak Dokter. Oke. Terima kasih Pak dari Jambi. Tadi pertanyaan pertama, ada pasien stroke setelah minum BNF aja lah ya, bukan sehatnya lah, maksudnya oke lah kita tahu ya. Setelah minum BNF dia nggak bisa BAB, apalagi keluarnya. Tadi ada saya dengar gulanya naik, ya, oke. Jadi gini saja bilangan itu, kalau apabila kita bertemu pasien seperti ini, umumnya pasien stroke itu memang ada gangguan pada BAB, ya. Kenapa? Karena fungsi tubuh dimanapun dia diserang. Misalnya dia sebelah kanan kena stroke, itu semua bagian sebelah kanan itu pasti kena, ya. Jadi, termasuk saraf yang mengontrol BAB, ya. Caranya bagaimana? Betul, minum air putih yang banyak, air hangat. Usahakan pada pagi hari minum air putih yang banyak. Pagi hari ya, sebelum beraktivitas bangun tidur minum air putih dulu, ya. Sudah bisa gerak. Kenapa orang stroke ada sering gangguan BAB? Karena memang dia tidak bergerak. Kita pun kalau tidak bergerak, gangguan BAB, ya, usahakan dia bergerak. Ketiga, banyak makan serat, ya. Setahu saya, kenapa yang paling disorot itu Bionerv? Karena dia nggak BAB. Dia itu kan ketika minum Bionerv, diperhatikannya betul apa efeknya. Dia hanya memperhatikan efeknya aja, ya. Nah, mungkin dia sudah memang tidak pernah ada gangguan ini berulang, ya. Mungkin pada saat itu dia ada gangguan BAB, cuma kasih dokter dari batas, nah BAB dia. Nah kita pun kalau ada seperti itu, ya anjurkan saja kombinasikan dengan obat dokter, nggak ada masalah. Kita kan mengobati secara kronis yang lama, ya kan? Nah kita kasih juga obat penyeimbangnya atau sasarannya ke dokter biar dikasih namanya obat dari atau paling tidak apa namanya glukola, supaya dia pergerakan khususnya apa. Tapi sebelum itu usahakan minum air putih banyak, makan serat dan gerak yang cukup. Sayur aja, ya, buah, sayur, yang penting serat, buah dengan kulitnya, ya, jeruk dengan kulitnya, jangan yang apa yang sarinya aja, ya.
Tuh. Yang kedua, udah Pak ya? Tahu. Sarap dengan bijinya. Oke, yang kedua tadi apa? Saraf kejepit. Saraf kejepit. Saya mungkin sudah orang sama obat herbal ini denial, menolak. Betul nggak Pak Bu? Menolak. Betul. Ini Pak, saya yakin kita akan berat di awal, berat mengenakan bioner ini. Setelah orang tahu manfaatnya, besok orang itu akan mencari bioner di kantor kita ini. Ya, kita harus yakin. Kenapa? Aqua pun dulu itu perjuangannya. Aqua dulu itu perjuangannya. Sekarang cuma minum men apa yang tahu kita kan? Aqua ketika diperkenalkan itu, saya dengar cerita ya Pak ya, diejek orang. Kenapa? Orang bodoh ini. Masa jual air putih di dalam botol itu ambil di sumur, masak air putih itu udah selesai ya. Itu tahun-tahun 80 tuh Aqua itu ditolak ya, Aqua itu ditolak tahun 80-an. Tapi sekarang hampir tiap hari kita minum air kemasan, betul nggak? Bahkan sekarang udah jarang mungkin kita minum air yang dimasak, betul nggak? Hampir semua kita minum air kemasan. Apa ada sekarang yang pakai apa? Nggak pernah. Hebatnya Aqua. Insya Allah bioner seperti Aqua. Oke? Jangan nyerah. Kita kenalkan, marketkan, kemana-mana marketkan. Gak mau serah. Yang penting lu tahu ini merek kita bioner. Ya? Jangan menyerah. Sebarkan aja. Gak mau dia? Nih bioner. Haji para kata itu ya. Pak. Bioner. Nah, suara aja lagi. Yang penting bioner di mana-mana kita gaungkan. Insya Allah bioner akan sukses seperti Aqua. Ya. Jadi penolakan itu sering terjadi. Saya yakin. Dia selalu memperhatikan efeknya. Saya yakin juga ada kurangnya. Cuma dia kurang sabar. Ya. Istiqomah Pak bilang. Teruskan. Jangan pula Bapak sakit udah bertahun-tahun bilang ya. Mau sembuh sebentar. Udah berapa botol Pak? Saraf kejepit ya. Enggak, berapa botol ya kalau sini? Baru sepotong. Satu botol mau sembuh. Iya, baru masuk. Bapak berobat ke dokter, udah berapa papan obat kau minum udah sembuh nggak bilang? Ya, yakinkan, usahakan yakinkan bahwa itu perlu waktu. Ya, seajaib-ajaibnya pun sebuah pil, dia perlu waktu untuk menyembuhkannya. Ya, pelan-pelan dia sembuh, ya kan? Yakinkan bahwa dia kandungannya anti radang. Anti radang itu bagus sekali sedih, itu aja. Cara kita sampaikan ini ada 4 anti radang Pak, bilang kuat. Sama kayak obat yang Bapak minum tidak di obat dokter. Ada 4 anti radang. Yang Bapak minum itu 1 anti radang. Ini ada 4. Kami kasih lagi transportnya dan 2 membuat Bapak fit. Bilang kan? Insya Allah Pak, coba terus. Jangan pula istiqomah. Bapak juga istiqomah untuk sakit, kenapa pula tidak mau istiqomah untuk sehat? Betul tidak? Ayo, yang udah Pak ya? Ya. Taruh Kalimantan, 1 masalah, 1 testimoni, 1 masalah. Ayo Pak, Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah jantung. Kebetulan di Teluk Pantai ini termasuk orang yang pintar-pintar semuanya, orang yang berarti kadis-kadis semua yang saya hadapi. Pertama kemarin itu Profesor Dr. Suwardi, kenal mungkin, dan Anda kenal mungkin. Kebetulan dia langsung terbang di UNIK. Kebetulan nginap di tempat saya. Jadi dia di lantai 1 saya pasang bionovel. Jadi waktu dia baca komposisi obatnya, terus dia bertanya sama, kalau saya penyakit jantung, kira-kira betul dia lagi makan obat. Dia ada sakit jantung tadi. Oh, bukan saya jawab, kebetulan karyawan saya jawab. Biasanya udah banyak nih Pak yang sembuh penyakit jantung, kata karyawan saya. Ya, saya coba di satu lah saya. Telepon saya dia minta. Saya makan obat
dokter sekarang ini gimana beri kan? Bapak makanya juga dokter. Dia nanti bapak cepat juga, mungkin jangan jam. Bapak makan dokter 2 jam, sekarang itu baru makan bionet ya. Nanti saya suruh bapak berhenti atau nanti ada impaknya, jangan kena sebenarnya. Tapi mudah-mudahan setiap yang makan bionet jantung udah banyak perubahannya pak. Setelah 1 hari 2 hari dia makan obatnya mau habis, dia telepon saya. Jadi tolong kirimkan lagi ke Pekanbaru. Masalahnya kadang-kadang ada cegukan pak. Cegukan kalau dia diabetes, malam tuh satu malam tuh kadang dia selalu cegukan. Gitu kan? Biasanya saya tidak pernah gitu kan ya. Jadi kami bilang itu biasanya pak hanya 1 malam ke 1 hari. Yang penting bapak banyak konsumsi air putihnya semua. Kita terus 1 hari 1 malam aja, besoknya tidak lagi. Nah, itu keluhan yang kita terima. Yang kedua, matanya nggak mau tidur. Nah, malam. Cuman hanya 1 malam itu aja. Selebihnya nggak lagi. Alhamdulillah ya hanya 1 orang 2 orang aja pak yang kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Edi. Oke, saya akan jawab satu persatu supaya kita tahu kenapa efektif. Hentikan. Kenapa? Karena takut kita nanti ada gejala balik yang tiba-tiba kita pula yang disalahkan. Ya, karena obat kita baru masuk. Ya, sebenarnya masalahnya bukan karena obat kita, karena dihentikan obatnya secara tiba-tiba. Dia, saya yakin tuh, sudah puluhan tahun dia minum obat kimia, betul nggak? Ya. Ya kan? Masa kita harus hentikan dia secara tiba-tiba. Bagus ya? Harus pelan-pelan, tapi seimbangkan, lengkapi dengan bioner. Mudah-mudahan dosisnya makin lama makin berkurang. Gitu ya? Jantung bisa, tapi tetap harus kita kontrol. Itu sesuatu kita menghadapi pasien jantung, ya. Karena dia ada juga ubi jaga di situ yang agak buat. Nah, kalau orang disco enaknya ke bawah terus ya, karena ada ubi jaga ali. Itu yang membuat apa? Agak berdetak sedikit, tapi tak apa-apa. Kurangi aja dosisnya kalau berdetak itu. Jangan pula kita hentikan ya. Kurangi dosisnya banyak minyak putih supaya netralisasi obat itu bisa terjadi. Ya. Satu yang saya salut, Pak Edi ini lebih hebat daripada profesor ya. Bisa dia memberikan ceramah kepada profesor, bisa dia. Wah, saya juga salut, angkat tangan Pak Edi. Satu lagi, cegukan. Mungkin satu di antara 1000 yang ditobati pasti ada cegukan. Kenapa? Sama kayak paracetamol Pak. Satu di antara 1000 juga ada yang alergi obat, betul nggak? Tapi alergi obat herbal beda dengan alergi obat yang kimia. Jelas sekali kimia. Kalau herbal ini pelan-pelan lah. Mungkin Pak ya, dia minum 4 Pak. Betul nggak? Minum 4 tablet. Ya. Nah, dia mungkin alergi. Tapi alerginya obat kimia ini insya Allah bisa akan turun pelan-pelan. Ada yang gatal, pelan-pelan hilang gatalnya. Asal kita istiqomah, kurangi dosisnya Pak, ya, jangan terlalu diekstrimkan ke 4, kurangi dosisnya pelan-pelan, insya Allah besok naikkan lagi, cegukannya itu hilang gitu, ya. Iya kan? Ah, mantap. Wis, mantap. Sama 3 atau 2 dulu sebenarnya. Kalau orang cegukan, Bapak naikkan 3, besok naikkan 4. Kalau ada masalah, makan 4 terus Pak, saya bilang. Iya. Tercepat habisnya, saya bilang. Betul sekali, ya Pak ya. Oke, terus itu ya Pak ya. Sudah kan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pengantar. Selanjutnya dari Pekanbaru. Ayo, silakan Pekanbaru. Perwakilan kesaksian saya minta sama masalah penting sekali ya. Supaya karena di lapangan ini yang kita hadapi. Sebelum saya tarik kesimpulannya. Ayo, Pak. Jangan yang enak dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Edison dari Pekanbaru. Ya, kesaksiannya saya sendirilah, karena banyak masalahnya kan. Itu saya tuh. Saya sebelum ini kan mengidap penyakit jantung sama ginjal. Jadi masalah saya banyak kan. Terus
selama 3 hari saya memakan Bionor itu rasa sakit di jantung sama ginjal itu hilang. 2 kali minum saya radang di ginjal saya tuh udah nggak terasa. Jadi saya lanjutkan 3 hari pun debat jantung saya pun udah hilang kan gitu sakitnya. Jadi saya tetap lanjutkan sampai 2 botol, habis 2 botol. Alhamdulillah sampai sekarang sudah sembuh. Dan juga ambeien saya pun hilang, nggak ada lagi. Nah, itu. Masalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas memberikan. Saya baru bergabung di BioNFV ini, Pak Dokter. Memang itu saya merasakan sendiri. Akan tetapi saya mencoba menyampaikan ini kepada teman-teman lain. Ada yang mengatakan cukup baik. Akan tetapi ada yang mengatakan dok, menyampaikan ketika kita memberikan sesuatu kepada yang lain. Jadi dia menyampaikan bahwa orang tuanya kata-katanya stroke itu akibat obat ini. Saya jadi bingung kan dok. Saya sendiri belum memahami apa sih Bionefre ini, apa sih kandungan di dalamnya gitu. Terus saya diam aja dok. Dia bilang sakit diabetes, minum obat Bionefre itu. Ini dia obat yang diminumnya. Dan yang berupa ini kita dapatkan. Yang paling utama di aplikasian. Segala obat yang herbal yang ditawarkan kepada kita, insya Allah karena kita ini semua dibeli dok. Yang inilah yang ini. Tapi ini yang paling tepat untuk kita, makanya kita ikut bersama malam ini. Nah, lihat apa yang harus kami lakukan dok. Oke, terima kasih. Lihat apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi ke depan, terutama orang-orang intelektual. Kita mau mencoba masuk ke ranah yang seperti Pak Edi sampaikan, Pak Suwardi itu saya paham, saya tahu, anak saya juga saya tahu. Itu kan kalau profesor tidak dukungannya kan cukup tinggi ya Pak Edi ya. Bagaimana kita bisa memahamkan itu nanti kepada mereka-mereka, terutama di terus terang pejabat-pejabat tinggi di daerah. Bila perlu Pak Guntur langsung kita minta Pak Dokter nanti bersama kita menjelaskan mungkin melalui dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan juga lainnya. Harapan kami seperti itu yang bisa kami sampaikan Pak Dokter. Mohon kami mendapatkan masukan agar kami bisa menyampaikan bagaimana ini ada di kalangan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Oke, saya ke tadi permasalahan apa dulu ya, testimoni. Bagus untuk jantung, bagus untuk ginjal, bagus untuk API. Iya. Kenapa? Karena Bionefre ini anti radang, anti inflamasi, antioksidan, dan regenerasi sel. Insya Allah cocok sekali dengan Bionefre karena Bionefre ini adalah obat-obat yang bisa meregenerasi sel, khususnya pada ambeien tadi ya. Jangan ragu, ambeien, penyakit ginjal dan itulah radang. Saya bilang semua penyakit adalah radang dan Bionefre ini adalah anti radang. Cocok kan? Cocok. Ya, itu aja bilangnya. Makanya sakit radang tadi bilang karena Bionefre anti radang. Dah. Terus sudah saya tadi ada bicara bagaimana cara kita. Ya kita yang harus berbicara sesuai kemampuan kita. Gitu ya. Gampangnya gini. Pertama, kenalkan obat. Saya datang membawa obat herbal bernama Bionefre. Kandungannya apa? Kandungannya kunyit yang biasa Bapak Ibu minum sehari-hari. Betul nggak? Tadi saya bilang dulu. Tadi satu dulu ya. Ada orang stroke gara-gara Bionefre. Ya. Tak mungkin stroke itu, ya. Gara-gara baru dia stroke. Ya, bukan gara-gara Bionefre, cuma Bionefre ketiban sial. Ya,
Ketiban benar. Ya, stroke itu perjalanannya kronis. Ya, stroke itu karena apa? Karena aterosklerosis, pengamburan pada pembuluh darah, penyumbatan pada pembuluh darah. Itu terjadi puluhan tahun. Bukan gara-gara minum satu tablet, sama aja. Baru minum paracetamol itu stroke juga dia bisa, tapi paracetamol nggak salahkannya. Kebetulan dia anaknya bilang dok, anaknya juga nyalakan. Artinya begini dok, dia ketika minum Bioner ini tidak mengkonsumsi obat diabetes. Jadi kata anaknya itulah Pak minum Bioner tidak obat diabetes ini dan diminum maksudnya masih diminum. Saya karena belum paham dan saya nggak bisa jawab. Saya mau memberikan obat ini untuk kesembuhan orang, tetapi kok dapat sisi lain dikatakan jadi anu bagi saya. Betul. Dia pasti tidak minum obat diabetes. Itu kunci kita jualannya. Jangan sampai kita suruh orang putus obat, ya. Pelan-pelan kita putuskannya, bukan langsung. Takutnya ketika dia minum Bioner, dia minum obat, nggak minum obatnya, stroke dia, dibilanglah Bioner penyebabnya. Jadi selama jualan jangan sempat kita bilang putus obat, ya. Jadi tidak Bioner misalkan, ya. Selingkan dengan obat diabetes, pelan-pelan lah. Kalau kita kumpulkan penyakitnya secara bertahap, kenapa kita mengobatinya langsung simsalabim? Nggak ada, gitu ya. Tetap pelan-pelan, jangan putus. Mungkin itulah dia penyebabnya. Dia tidak minum obat gula, gulanya naik, kena stroke dia. Dia stroke karena penyakit gula. Ya. Cara menerangkan kepada orang-orang intelektual ini Bioner saya bawa bu. Bioner kandungannya kunyit, jahe dan lain-lainnya. Yang kita bilang tadi, ya. Ini biasa ibu minum setiap hari. Ibu makan gulai pakai kunyit, ibu makan gulai pakai jahe, minum badai pakai jahe. Ada nggak efek sampingnya? Itu nggak? Yakinkan dia tidak ada efek samping yang pertama, ya. Dan kita akan bilang khasiat daripada ini adalah anti radang, anti apa? Anti oksidan dan regenerasi sel. Inilah yang dibutuhkan untuk ibu kembali sembuh seperti semula, ya. Anti radang adalah pesakit penyebab penyakit dari segala penyakit. Dan dalam Bioner ada anti radangnya, ya. Yakinkan dalam Bioner itu ada 4 anti radang, 2 pengangkut dan 2 suplemen. Oke? Insya Allah pahamkan dia kita dengan 4, 2, 2. Oke? Nah, tepuk tangan untuk pekan baru. Next. Ya nggak apa-apa, tanyakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uli. Di sini sebenarnya saya nggak membahas tentang testimoni yang baiknya gitu, tapi saya membahas tentang saya punya satu member. Jadi member saya itu awalnya kenapa dia memutuskan memakai produk itu karena dia sakit di bagian kakinya, bagian lutut. Jadi dua-dua lututnya itu sakit sampai akhirnya dia lumpuh dan nggak bisa berjalan. Jadi dia kemana-mana hanya bisa pakai kursi roda dok saat itu. Tapi dia pergi berobat, disuntik dan sudah operasi, satu kaki sembuh, tapi satu kakinya lagi tidak. Kaki sebelah kiri itu tidak sembuh. Sampai akhirnya dia dikenalkan produk oleh adiknya, adik kandung. Alhamdulillah sekali minum itu sudah ada perubahan. Yang hari kedua dia minum itu sudah bisa berjalan. Sampai akhirnya dia konsumsi rutin sampai di 3 botol. Dia tak perlu lagi pakai kursi roda dan tak perlu lagi pakai tongkat. Itu alhamdulillahnya saat itu. Cuman saya memang sampaikan ke beliau, jangan diberhentikan dulu. Karena kan obat herbal itu memproduksi ke dalam tubuh kita, selnya itu kan perlahan tapi pasti. Artinya saya bilang, ganti dosisnya aja.